Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Karena seringnya diminta memecahkan kasus yang rumit, Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak. Rupanya hal ini mengundang rasa iri oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. Enak saja Abu Nawas, dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo kita ajukan protes kepada raja, sahut lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap baginda raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, baginda raja menanggapinya dengan bijak. Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi wajar kalau aku memberinya hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur baginda raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian adalah orang pintar dan berpendidikan, tapi kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas bukan hanya butuh kecerdasan, tapi juga butuh kebijaksanaan, terang baginda raja. Soal kebijaksanaan, kami juga bisa Paduka yang mulia, ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya baginda raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, saya akan uji kalian dengan kasus yang sederhana. Bila kalian bisa memecahkannya, saya tak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata baginda raja. Kemudian baginda raja perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut baginda raja menggambar garis dengan panjang 100 cm. Sekarang masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah baginda raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, baginda raja mempersilahkan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama hingga garis itu tinggal 20 cm. Tibalah giliran hakim kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian baginda raja bertanya, apakah kau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau kau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil, karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau kau kebingungan, silahkan kamu tanya pada keempat kawanmu, ujar baginda raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Namun setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini, kata mereka. Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan panggil Abu Nawas kemari. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah baginda raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah baginda raja.
ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi ia menggambar garis baru yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis pertama yang Baginda Raja buat. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, "Kalian lihat sendiri kan bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah? Untuk membuat garis menjadi pendek, kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan masalah. Kisah berikutnya adalah Abu Nawas membedakan kata antara kita bukan aku dan aku bukan kita. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas dan Abu Jahil melakukan sebuah perjalanan menuju desa tetangga. Di tengah perjalanan, mereka berdua menemukan kantong berisi uang yang tergeletak di jalan. Abu Jahil segera memungutnya dan berkata, "Betapa beruntungnya aku menemukan sebuah kantong uang. Dari beratnya sepertinya jumlahnya sangat banyak." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera membantah ucapan Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, kalimatnya bukan aku yang menemukan kantong uang. Seharusnya kita, karena kita berdua yang menemukannya, dan kita harus membaginya jadi dua," tutur Abu Nawas. "Oh, tidak bisa. Aku yang pertama mengambilnya, berarti ini adalah milikku," jelas Abu Jahil. Karena watak Abu Jahil adalah orang yang serakah, Abu Nawas pun akhirnya mengalah. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan orang-orang, "Hai, berhenti kau pencuri!" Dalam waktu sekejap, orang-orang ini sudah berdiri di hadapan Abu Nawas dan Abu Jahil. "Waduh, habislah kita Abu Nawas, kalau mereka tahu kita yang menyimpan kantong uangnya," kata Abu Jahil gemetaran. "Oh, tidak bisa. Tadi waktu kau mengambilnya, kau bilang aku, bukan kita. Jadi sekarang yang ada juga hanya aku. Silahkan bilang, habislah aku," kata Abu Nawas dan berlalu meninggalkan Abu Jahil. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas mengajar murid-muridnya tentang pentingnya peduli terhadap kebahagiaan orang lain. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas terlihat sedang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Ia menasehati betapa pentingnya saling membantu sesama manusia dalam hal kebaikan, supaya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jangan hanya peduli dengan kebahagiaan sendiri. Karena dengan berbuat demikian, sebenarnya tanpa disadari juga memberikan kebahagiaan pada diri kita. Kemudian Abu Nawas memberikan masing-masing muridnya satu bola berukuran kecil. "Silahkan tulis nama kalian di bola yang kalian pegang," perintah Abu Nawas. Lantas Abu Nawas mengajak mereka ke sebuah ruangan dan menyuruh mereka melemparkan bolanya ke dalam. Setelah anak-anak melemparkan bolanya, Abu Nawas masuk ke ruangan untuk mencampur semuanya. "Tugas kalian selanjutnya, ambil bola yang sesuai dengan nama kalian. Saya beri waktu 5 menit, perintah Abu Nawas. Anak-anak segera berhamburan masuk ruangan dan berebut mencari bola yang sesuai namanya. Tetapi meskipun mereka mencarinya dengan panik, usahanya tidak membuahkan hasil. Waktu 5 menit pun berakhir, mereka tak juga mendapatkan bola yang sesuai dengan namanya. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk mengambil bola yang paling dekat dengan mereka dan memberikan kepada kawannya yang namanya tertera di dalam bola. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua murid-muridnya sudah memegang bolanya masing-masing. Abu Nawas lalu berkata kepada mereka,
Bola-bola ini ibarat kebahagiaan. Engkau tidak akan menemukannya ketika kamu hanya mencari kebahagiaanmu sendiri. Tapi jika kita peduli dengan memberi kebahagiaan orang lain, pada akhirnya akan membantu kita menemukan kebahagiaan kita sendiri. Kisah selanjutnya. Entah kenapa hari itu Baginda Raja merasakan jenuh. Kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan hidup di dalam istana. Lalu salah satu penasehat istana menyarankan supaya Baginda Raja pergi berburu ke hutan seperti biasanya. Namun saran tersebut ditolak Baginda Raja. Ia beralasan kegiatan tersebut sudah sering dilakukan. Aku sudah bosan berburu ke hutan. Apa ada saran lain? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya apa sih yang membuat Paduka bosan? Tanya balik penasehat istana. Aku bosan hidup di dalam istana. Aku jenuh dengan semua keadaan ini, jawab Baginda Raja. Oh, jadi pada intinya Paduka ingin mencari suasana baru. Saya ada ide Paduka yang mulia. Bagaimana kalau Paduka berkemah? Usul penasehat istana. Berkemah? Sama sekali aku tidak tertarik, balas Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, supaya kegiatan berkemah Paduka berkesan, Paduka ajak serta Abu Nawas. Nanti Paduka tantang Abu Nawas sebuah permainan. Bukankah selama ini Paduka ingin supaya Abu Nawas kalah? Ucap penasehat istana. Iya memang, tapi permainan apa yang ingin kau usulkan? Tanya Baginda Raja. Kemudian penasehat istana memberitahu tentang jenis permainan yang akan dilombakan. Ide kamu sangat cemerlang. Kali ini pasti dia akan kalah. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari. Maka beberapa pengawal istana segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Selamat datang Abu Nawas. Mari, mendekatlah dan duduk bersamaku, sambut Baginda Raja. Paduka sepertinya terlihat ceria. Saya ikut berbahagia Paduka, balas Abu Nawas. Oh, tentu saja Abu Nawas, karena saya ingin menantangmu sebuah permainan. Kalau kamu menang, kamu akan saya kasih hadiah 1000 dinar. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus memandikan semua kuda-kuda istana selama sebulan. Apakah kamu bersedia? Tantang Baginda Raja. Kalau boleh tahu, apa itu permainannya? Tanya Abu Nawas penasaran. Lomba berkemah Abu Nawas. Nanti kamu dan aku membuat kemah di alun-alun. Tapi jarak kemahmu dan kemahku agak berjauhan. Siapa saja yang kemahnya ditatangi tamu paling banyak, dialah pemenangnya, ucap Baginda Raja menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Supaya orang-orang tertarik datang ke kemahku, aku akan bercerita yang membuat orang-orang tertawa. Dan aku pasti akan memenangkan permainan ini, pikir Abu Nawas dalam hati. Baiklah Paduka yang mulia, saya siap menerima tantangan Paduka, balas Abu Nawas. Bagus, nanti malam kita langsung mulai permainannya, timpal Baginda Raja. Setelah malam tiba, Abu Nawas dan Baginda Raja mulai sibuk membuat kemahnya masing-masing. Karena kemah Baginda Raja besar dan banyak hidangan, tentu saja banyak tamu yang berdatangan. Mulai dari rakyat jelata sampai pejabat istana berbondong-bondong bertamu ke kemah Baginda Raja. Sehingga di kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang meriah. Semakin malam, semakin ramai orang berdatangan. Sedangkan kemah Abu Nawas yang tak jauh dari kemah Baginda Raja, tak ada satupun tamu yang datang. Bagaimana tamu mau datang? Kemahnya saja kecil. Belum lagi di kemah Abu Nawas,
Tidak ada hidangan sama sekali. Kalau begini caranya, aku bisa kalah. Mana mungkin tamu mau datang untuk mendengarkan ceritaku. Mereka tentu lebih memilih untuk menyantap hidangan di kemah Baginda Raja, pikir Abu Nawas. Rencana awal Abu Nawas menjadi gagal total. Terpaksa ia harus memutar otaknya supaya bisa memenangkan permainan ini. Dan waktu pun sudah mulai menunjukkan hampir subuh. Itu pertanda permainan akan segera berakhir. Tiba-tiba muncul ide yang cemerlang di benak Abu Nawas. Ia lalu mengambil korek api dan membakar kemahnya sendiri. Karena malam itu angin bertiup kencang, dengan cepat api semakin membesar. Orang-orang yang sedang berkumpul di kemah Baginda Raja terkejut melihat ada kebakaran di kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung menuju ke sana bermaksud untuk menolong Abu Nawas. Baginda Raja sendiri ikut mendatanginya. Ia khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Kemah Baginda Raja yang tadinya penuh dengan tamu kini menjadi kosong. Tak seorang pun yang ada di situ. Karena mereka semua sedang berada di kemah Abu Nawas, termasuk Baginda Raja sendiri. Tidak berapa lama, suara kumandang azan subuh pun terdengar. Alhamdulillah, teriak Abu Nawas kegirangan. Melihat hal itu, orang-orang pun menjadi heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Kemahmu kebakaran, tapi kamu malah merasa senang, ucap Baginda Raja. Tentu saja Paduka yang mulia, karena saya memenangkan permainan ini, balas Abu Nawas. Maksudmu bagaimana? Tanya Baginda Raja kebingungan. Lihatlah, semua tamu Paduka datang ke kemah saya, jawab Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja mulai memahami maksud perkataan Abu Nawas. Oh, belum tentu Abu Nawas, karena semua tamu yang datang ke kemahmu jumlahnya sama dengan tamu yang datang ke kemahku. Berarti tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah, bantah Baginda Raja. Waduh, Paduka salah menghitung. Bukankah Paduka juga datang kemari? Berarti jumlah tamu yang datang ke kemah saya lebih banyak, meskipun selisihnya cuma satu orang, yaitu Paduka Raja sendiri, ujar Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja harus menerima kekalahan. Kamu memang cerdik Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu salah satu kawan Abu Nawas yang kebetulan ada di situ bertanya kepadanya, Hei Abu Nawas, apa kamu tidak rugi? Kamu membakar kemahmu sendiri hanya untuk memenangkan permainan ini. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, dengar ya kawan, harga kemahku cuma 10 dinar, sedangkan hadiah yang akan aku dapatkan jumlahnya 1000 dinar. Kawannya itu langsung memuji kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja sangat murka melihat pekerjaan para pengawalnya yang tidak becus. Setelah diselidiki, ternyata para pengawalnya suka mabuk-mabukan dan tertangkap basah oleh Baginda Raja. Melihat itu, Baginda Raja bertambah murka. Kurang ajar kalian, sudah berapa kali saya peringatkan, jangan mabuk-mabukan, hardik Baginda Raja. Para pengawal kerajaan yang tengah mabuk langsung gemetaran dan ketakutan. Mereka semua menunduk tak berani menatap. Dari mana kalian mendapatkan minuman arak ini? Tanya Baginda Raja. Para pengawal terdiam, tidak ada yang berani menjawab. Hingga pada akhirnya Baginda Raja mengancam akan memberikan hukuman berat. Barulah salah satu dari mereka mengakuinya. Akan tetapi, untuk lolos dari hukuman Baginda Raja, mereka terpaksa berbohong dan melibatkan Abu Nawas dalam masalah tersebut.
Mereka pikir dengan melibatkan Abu Nawas akan membantu mereka untuk terlepas dari hukuman. Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawaslah yang membawakan minuman arak kepada kami, dan ia juga yang mengajari kami mabuk-mabukan, ucap salah satu pengawal. Meski sempat terkejut, namun Baginda Raja tidak begitu saja mempercayainya. Mana mungkin Abu Nawas berbuat demikian, pikir Baginda Raja. Baginda Raja curiga bahwa itu adalah cuman akal-akalan mereka saja agar bisa lolos dari hukuman. Tetapi sebagai raja yang bijak, Baginda tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Baginda Raja tidak menolak pengakuan mereka sebelum mereka dapat membuktikannya. Keesokan harinya, beberapa pengawal yang kedapatan mabuk ini mendatangi rumah Abu Nawas untuk meminta tolong. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka kemudian mengutarakan maksud kedatangannya. Mereka juga memberitahu kalau mereka terpaksa melibatkan Abu Nawas dalam masalahnya. Wahai Abu Nawas, bawalah minuman arak ini kepada Baginda Raja dan katakan bahwa itu adalah arak darimu, ujar salah satu pengawal. Kalau sampai saya membawa arak ini ke hadapan Baginda Raja, saya bisa dihukum berat. Kalian mau menjebak saya tidak mau, tolak Abu Nawas. Tapi kalau kamu sampai lolos dari hukuman raja, kami akan memberimu hadiah 1000 dinar, ucap mereka mencoba membuat kesepakatan. Lalu apa keuntungan kalian dengan memberiku 1000 dinar? Tanya Abu Nawas. Jika kamu lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan ikut lolos. Gunakanlah kecerdikanmu Abu Nawas untuk meyakinkan Baginda Raja, jawab mereka. Akhirnya Abu Nawas menerima kesepakatan tersebut. Dengan membawa sebotol minuman arak berwarna merah, Abu Nawas dan beberapa pengawal yang melakukan kesalahan datang ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apa yang kau pegang itu? Kamu bawa minuman arak kemari? Tanya Baginda Raja murka. Ini susu Paduka yang mulia, rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas. Oh ya, bagaimana mungkin susu warnanya merah? Bukankah susu warnanya putih? Tanya Baginda Raja keheranan sambil merebut botol arak dari tangan Abu Nawas. Betul Paduka yang mulia, semula air susu itu memang berwarna putih. Tapi saat melihat Paduka yang gagah dan rupawan, ia tersipu malu dan jadi merah merona, balas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, Baginda Raja pun langsung tertawa. Baginda Raja sebenarnya tahu bahwa botol yang dibawa Abu Nawas adalah arak, dan Baginda tahu betul kalau Abu Nawas tidak bersalah. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, Baginda Raja tidak memberi hukuman kepada Abu Nawas dan beberapa pengawalnya. Baiklah, untuk kali ini kalian saya ampuni. Tapi ingat, bila sampai kalian mengulanginya, maka hukumannya akan berlipat ganda, tutur Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas menerima hadiah 1000 dinar dari beberapa pengawal yang minta bantuannya, karena telah berhasil menyelamatkan mereka dari hukuman. Kisah selanjutnya. Sore itu Abu Nawas sedang duduk santai di istana sambil ngobrol asik dengan Baginda Raja. Di kejauhan, sejumlah menteri menyaksikannya dengan rasa iri kepada Abu Nawas. Apa sih hebatnya Abu Nawas? Bisa-bisanya duduk santai dengan Baginda Raja, celetuk salah seorang menteri. Baginda Raja yang memahami gelagat para menterinya sengaja membiarkan. Ia tetap asik bercanda tawa dengan Abu Nawas. Lalu Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa sih para menteriku banyak yang tidak suka kepadamu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas hanya tersenyum. "Mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba," jawab Abu Nawas sekenanya. "Belum kenal bagaimana maksudmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Bisa jadi mereka hanya mengenalku sedikit, itu pun hanya mengenal yang jelek-jeleknya saja," balas Abu Nawas.
Oh iya, katanya Baginda Raja akan membeli gajah. Tanya balik Abu Nawas. Kamu kalau saya ajak bicara serius selalu mengalihkan pembicaraan, gerutu Baginda Raja. Ampun Baginda yang mulia, hamba sama sekali tidak mengalihkan pembicaraan. Justru hamba ingin menjelaskan maksud jawaban hamba tadi. Sebab ini ada kaitannya dengan pertanyaan Baginda, kata Abu Nawas menjelaskan. Kamu malah membuatku jadi tambah bingung Abu Nawas, tutur Baginda Raja. Begini saja Baginda, saya mau tanya, apakah para menteri yang tidak suka denganku, mereka semua pernah melihat binatang gajah? Tanya Abu Nawas. Saya kira tidak seorang pun dari mereka yang pernah melihat gajah seumur hidupnya. Memangnya kenapa Abu Nawas? Baginda Raja balik bertanya. Saya ada permintaan Baginda. Permintaan saya adalah kumpulkan mereka bersama gajah di salah satu ruangan yang gelap. Kemudian satu persatu dari mereka dimintai pendapatnya tentang bentuk gajah, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun memenuhi permintaan Abu Nawas. Para menteri yang tidak suka dengan Abu Nawas dikumpulkan dalam satu ruangan yang gelap bersama gajah. Karena kondisinya yang gelap, mereka memegang gajah sekenanya. Ada yang memegang belalainya, ada yang memegang kupingnya, ada pula yang memegang ekornya. Setelah itu, satu persatu menterinya dimintai pendapat tentang hewan gajah. Menteri satu mengatakan kalau gajah tak ubahnya seperti ular piton. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah belalainya. Menteri kedua mengatakan kalau gajah itu seperti kipas. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah kupingnya. Adapun menteri selanjutnya mengatakan kalau gajah itu seperti belut karena yang ia pegang adalah ekornya gajah. Pada intinya, mereka menilai hewan gajah berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tidak seorang pun bisa menggambarkan gajah dengan sempurna, lantaran mereka menyentuhnya hanya sebagian. Bagaimana Baginda yang mulia? Apakah salah satu dari mereka ada yang menjawabnya dengan benar? Tanya Abu Nawas. Tidak ada satupun yang benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Tapi apa kaitannya dengan pembicaraan kita tadi? Tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas menjawab, mereka tidak mengetahui secara utuh dan benar tentang gajah, tapi mereka terburu-buru dalam menyimpulkan bentuk hewan gajah, padahal mereka hanya memegangnya dari salah satu sisi. Begitu juga ketika mereka menyimpulkan tentang saya. Mereka tidak mengetahui secara utuh dan benar tentang saya, tapi mereka dengan mudahnya menilai saya. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun mulai paham. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening tanpa ada sikap iri untuk mengenal dirimu Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Dikala seseorang sedang jatuh cinta, maka apapun rela dilakukan demi membahagiakan pujaan hatinya. Ibarat pepatah mengatakan, laut luas kan ku seberangi, gunung tinggi akan ku daki. Karena begitu besarnya pengaruh rasa cinta, setiap waktu selalu teringat dengan kekasihnya. Ingin rasanya selalu bersama, menghabiskan waktu berdua. Namun apa jadinya bila kekasih yang didambakan ternyata akhirnya menjadi milik orang lain? Tentunya hal ini menyesak di dada. Hatinya hancur tak terkira, menyisakan goresan luka hati yang sulit disembuhkan. Seperti yang menimpa pada pemuda ini, sebut saja namanya Hasim. Suatu hari, Hasim yang sedang patah hati berjalan lunglai di salah satu lorong perkampungan. Perempuan yang diidam-idamkan sejak dulu memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidup. Baginya sulit melupakan sang mantan karena sudah bertahun-tahun menjalin hubungan, namun takdir berkata lain terhadap hubungan mereka. Beberapa bulan lamanya Hasim belum juga bisa move on.
bayangan wajah mantan kekasihnya belum juga hilang dari ingatan. Berbagai cara telah dicoba, namun ia masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya. Semakin berusaha keras mencoba melupakan, bayangan kekasihnya justru semakin nyata. Hasim pun hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Tiap malam ia hanya bisa menangis, teringat akan kekasihnya yang sudah jadi milik orang lain. Suatu hari, salah seorang teman karibnya mengusulkan untuk berkonsultasi dengan Abu Nawas. "Coba kamu minta saran pada Abu Nawas. Siapa tahu dia punya cara yang tepat tentang problem yang kamu hadapi saat ini." Hasim pun menuruti saran temannya itu. Ia juga meminta temannya untuk mengantarkan ke rumah Abu Nawas. Mendengar pintu rumah diketuk, Abu Nawas segera membuka pintu dan mempersilahkan keduanya masuk. Dengan menahan tangisnya, Hasim pun lalu bercerita kepada Abu Nawas tentang problem yang ia hadapi. Abu Nawas terlihat manggut-manggut mendengar keluh kesahnya. Setelah beberapa saat, suasana terasa hening. Tiba-tiba Abu Nawas menggebrak meja lalu berkata, "Kamu sedang dilanda patah hati." Tingkah Abu Nawas ini sempat membuat Hasim dan temannya kaget setengah mati. Sampai-sampai Hasim sejenak lupa dengan patah hatinya karena kaget. Lukanya memang amat dalam. Tapi tenang saja, selepas keluar dari rumah ini, dengan cepat kamu pasti melupakannya, ujar Abu Nawas. Sambil menggeser kursi agak maju sedikit, Abu Nawas membisikkan ke telinga Hasim, "Kamu beruntung, sebab cepat atau lambat mantan kekasihmu itu bakalan mati. Untung saja kalian berdua tidak jadi menikah." Hasim pun kaget. Dalam lubuk hatinya ia berkata, "Alhamdulillah, beruntung sekali hambamu ini ya Allah." Sementara temannya Hasim yang duduk di sampingnya tidak tahu dengan apa yang Abu Nawas bisikan. Saat itu juga wajah Hasim kembali ceria. Ia sudah bisa mulai tersenyum kembali. Karena merasa telah mendapat pencerahan dari Abu Nawas, Hasim dan temannya pun pamit pulang. Lalu keduanya berjalan keluar rumah. Hasim yang telah terobati patah hatinya berjalan di depan agak cepat dengan penuh bahagia. Sementara teman karibnya sengaja melambatkan langkahnya karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Melihat Hasim sudah agak jauh, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang Anda bisikan kepada Hasim sehingga dengan mudahnya ia bisa kembali ceria?" "Aku katakan cepat atau lambat mantan kekasihnya itu bakalan mati," jawab Abu Nawas. Dengan heran teman karibnya kembali bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu kalau mantan kekasihnya akan mati?" Sambil tersenyum Abu Nawas menjawab, "Bukankah cepat atau lambat manusia pasti menemui ajalnya?" Mendengar penjelasan Abu Nawas, ia pun ikut tersenyum. Lalu ia berjalan cepat menyusul Hasim yang kini sudah terlihat ceria. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.